kawan-kawan, luar biasa, fantastis, yes. Kita akan memulai kegiatan materi BK kita pada hari ini. Namun sebelumnya, Ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baru Tuhan anugerahkan buat kami semua. Kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, bahkan seluruh siswa-siswi kami yang akan siap untuk mendapatkan proses pembelajaran melalui perangkat media yang akan digunakan mengawali hari ini. Kami berdoa agar Tuhan menolong memberkati kami, anugerahkan terus kesehatan buat kami. Bahkan pada jam ini biarlah setiap materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nova itu boleh memperkaya pengetahuan kami, menguatkan, bahkan juga memotivasi kami untuk terus berjalan. Walaupun dalam masa pandemi ini kami tetap percaya bahwa masa depan pun dengan harapan Tuhan sediakan buat kami. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati perangkat kami, jaringan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kegiatan ini, bahkan sampai pada selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Sion. Seperti biasanya pada hari Kamis akan dimulai dengan jam BK. Jam BK hari ini yaitu temanya tentang Here's Your Future. Apakah masa depan itu? Apakah masa depan benar-benar ada sehingga banyak orang bilang dan berusaha untuk meraih masa depan lebih baik? Manusia hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hasil pikiran di masa lalu, dan pikiran kita saat ini akan menghasilkan kehidupan di masa depan. Masa depan adalah sebuah kemungkinan. Kalian sendirilah atau Anda sendirilah yang memilih untuk mewujudkannya dalam kehidupan Anda. Bagaimana cara membuat rencana masa depan? Yang pertama, cari tahu apa yang ingin direncanakan. Misalnya, Anda ingin fokus ke karir, maka buatlah rencana masa depan mengenai pengembangan karir Anda. Yang kedua, menentukan prioritas. Saat membuat rencana masa depan, terkadang akan muncul berbagai keinginan, misalnya ingin membeli handphone atau ingin berkuliah di luar negeri atau ingin berkuliah di kampus ternama yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Tetapi ada catatan lain, misal saya mau kursus dulu misalkan. Jadi menyusun prioritas dengan efektif dapat menjadikan kalian lebih efisien dan terhindar dari stres. Kemudian, yang ketiga, buat rancangan jangka panjang. Rencana masa depan Anda tentunya tidak hanya mencakup 1 atau 2 bulan saja, tetapi haruslah sesuai yang akan dilakukan dalam jangka panjang. Misalnya, untuk 5 atau 10 tahun ke depannya. Kalian perlu cari tahu dulu apa saja yang perlu kalian lakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Rencana masa depan adalah sesuatu yang awalnya terkesan sangat berat dan melelahkan pastinya. Tetapi Anda harus optimis dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki bahwa kalian bisa mencapainya. Pastikan bahwa rencana masa depan yang akan dibuat memang sudah sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan dapat diraih secara realistis. Yang kelima, buat tujuan atau tahapan kecil. Kalian perlu memikirkan langkah praktis yang perlu dimasukkan ke dalam rencana masa depan untuk meraih tujuan. Contohnya, jika kalian ingin berkuliah di dalam atau di luar negeri, maka langkah praktis pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu kampus atau lembaga pendidikan yang kalian minati.
Yang keenam, kenali tantangan yang akan dihadapi. Membuat rencana masa depan tidak hanya meliputi membuat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, tetapi kalian juga harus cari tahu kira-kira apa yang bisa menghalangi rencana kalian di masa depan nanti. Yang ketujuh, buat rutinitas yang mendukung. Buatlah rutinitas yang dapat mendukung kalian untuk menjalankan rencana masa depan yang sudah kalian tetapkan. Misalkan, jika kalian memiliki tujuannya untuk berkuliah di dalam atau di luar negeri, maka kalian perlu belajar dengan giat dan memperoleh nilai yang baik sebagai pendukung dan modal kalian untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Yang ke-8, menentukan support system. Selain rutinitas, kalian juga perlu melihat orang-orang dan lingkungan sekitar kalian. Cari orang-orang yang bisa membantu perjalanan rencana masa depan kalian. Yang terakhir, coba metode vision board. Vision board yang detail dan menarik untuk bisa kalian pajang atau letakkan di tempat yang sering dilihat untuk menjadi pengingat akan tujuan dan rencana masa depan yang akan atau sedang kalian jalankan. 6 hal untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Yang pertama, memiliki tujuan yang lebih tinggi terhadap diri sendiri. Saat seseorang telah memiliki keyakinan yang kuat terhadap sebuah tujuan, maka hal ini akan sangat membantu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepercayaan yang ada di dalam hati akan membuat seseorang melakukan tindakan positif dan meraih tujuan yang diinginkan agar mencapai kesuksesan di masa depan. Kedua, batasi diri Anda dengan orang-orang yang negatif. Jika kalian memiliki beberapa orang di dalam hidup yang selalu berpikiran negatif atau teman-teman kalian yang selalu berpikiran negatif, maka sebaiknya kalian mulai untuk menjauhkan diri dari mereka. Sikap negatif dari orang-orang di sekitar akan sangat berpengaruh terhadap kalian. Orang yang negatif cenderung bersikap merendahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, mulailah bersyukur. Cara terbaik untuk bisa menemukan hal-hal positif di dalam kehidupan adalah bersyukur atas apa yang telah dimiliki saat ini. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melatih kita untuk bersyukur adalah menuliskan apa saja yang patut disyukuri setiap harinya. Melakukan hal ini akan membuat kalian menjadi lebih baik dalam menyikapi kehidupan. Yang keempat, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika seseorang terus membandingkan diri mereka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka hal negatif bisa dengan mudah menguasai kalian. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, tidak adil jika selalu membandingkan kekurangan yang dimiliki dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Yang kelima, percaya pada kesuksesan yang akan diraih. Memiliki kepercayaan bahwa keberhasilan bisa diraih meskipun ada banyak cobaan dan rintangan yang akan menghalangi. Jika kalian merasa keterampilan dan kemampuan diri masih kurang untuk mencapai keberhasilan kalian, maka teruslah mengasah dan meningkatkan pengetahuan kalian. Yang keenam, jangan pernah takut gagal. Rasa takut terhadap kegagalan adalah faktor yang menahan banyak orang untuk berani mencoba.
Segera ubah cara pandang seperti ini dan mulailah berani untuk mencoba sesuatu yang menantang. Jika menyerah hanya karena sebuah kegagalan, maka kalian tidak akan pernah merasakan kesuksesan di masa depan. Ingat ya, jangan pernah takut gagal. Karena orang-orang yang telah mendapatkan kesuksesan besar di dalam kehidupannya adalah mereka yang telah gagal beberapa kali dan terus bangkit untuk berjuang. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekian Jam BK hari ini. God bless you. Terima kasih untuk Ibu Nova yang sudah menyampaikan materi untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya bagi seluruh peserta siswa-siswi SMA Sion menata masa depan penuh dengan harapan. SMA Sion akan menghadirkan salah satu kegiatan rutin kita, yaitu Expo Virtual yang ke-9, dan tahun ini cukup berbeda karena dalam rangka mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, Expo Virtual akan diadakan dengan menggunakan media Zoom. Kami akan menghadirkan ada 18 peserta Expo, baik dari dalam bahkan dari luar negeri. Oleh karena itu, jangan lewatkan kegiatan kita ini. Bahkan juga seluruh anak-anakku, mari siapkan hatimu, pikiranmu untuk memikirkan apa yang terbaik. Siapa tahu di antara ke-18 kampus ataupun konsultan agent yang akan hadir pada minggu depan, disitulah tempat kalian akan meniti masa depan kalian setelah dari SMA Sion. Oke, here's your future, start right now. Tuhan Yesus memberkati.